Saudara-saudaraku sekalian yang saat ini tidak sempat merapat di sebuah yang sedang memantau atau merekam apa yang kemudian kami sampaikan di dalam pesan-pesan politik ini. Satu pesan yang mau saya sampaikan bahwa suatu instrumen musik akan terasa indah kedengarannya ketika terdiri dari partitur-partitur yang berbeda. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai sebuah sekatan dan permusuhan. Justru perbedaan itulah yang akan melahirkan sebuah kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kami hadir di negeri tercinta ini untuk menawarkan program-program pikiran-pikiran besar dari yang terhormat Bapak Idris Rumah Lutur, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bendera sudah dikibarkan, tifa sudah dibunyikan. Kita sedang berada di dalam ruang kontestasi besar. Beberapa pekan ke depan pesta besar ini akan berakhir, dan nanti baru kita lihat siapa yang keluar untuk membawa panji kemenangan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kenapa saya harus berdiri di sini untuk turut meneriakkan kemenangan yang terhormat Bapak Idris Rumah Lutur? Ini saya anggap satu pertanyaan gila yang akan saya jawab dengan agak sedikit nakal. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Rumah 3. Saya adalah pemimpin atau komandan dari salah satu komunitas. Komunitasnya kecil, tapi alhamdulillah diisi oleh generasi-generasi muda yang masih energik, generasi-generasi muda yang punya kecerdasan intelektual. Komunitas ini kami lahirkan yang bertepatan pada saat perhelatan Pilkada tahun 2015 yang kala itu dibintangi langsung oleh raja kami Abdul Mukti Keliaubas, yang saat ini juga ikut mencalonkan dirinya sebagai wakil gubernur Maluku periode 2024-2029. Dan kita berdiri di sini sebagai anak putra Manowoko meminta izin kepada Pak Saudara yang ada di Mar ini tanpa terkecuali bahwa di dalam kesempatan ini beta minta untuk tetap sama-sama turut mendoakan semoga Raja Amar Sekaro dalam keadaan sehat walafiat menuju perhelatan wakil gubernur Maluku nanti. Berkat dukungan dari seluruh dapil yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur ini, termasuk negeri Mar ini, sebagai penyumbang suara terbanyaklah alhamdulillah Raja kami Abdul Mukti Keliaubas bisa duduk sebagai bupati Kabupaten Seram bagian Timur. Namun setelah dilantik selesai, kami tidak berada di dalam pendopo, kami di luar, tetapi terus memantau perjalanan. Artinya ketemu sebagai pagar untuk beliau. Tahun berganti, masa dia berubah, kami terus memantau. Namun satu kejadian terjadi sebelum pemerintahan periode pertama itu, dia sampai pada dermaga, dia sampai pada tujuan untuk bagaimana menyelesaikan visi dan misi. Saudara kita yang dari dapil 1 namanya Bapak Ahli Husni Al-Katiri yang saat itu mendampingi beliau sengaja membocorkan perahu, hampir saja raja kami terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Tapi karena raja kami ini adalah salah satu pelaut ulu, maka apapun gelombangnya, walau badai datang menerpa, itu semua tidak menjadi halangan untuk beliau. Alhamdulillah beliau bertahan sendiri untuk menyelesaikan visi misi periodisasi pertama pada tahun 2015 menuju 2020. Lalu pada persiapan perhelatan berikut, muncullah putra-putri terbaik dari Kabupaten Seram bagian Timur untuk turut mengambil bagian dan ingin untuk berpasangan dengan beliau. Lalu Bapak Ibu,
sekali menyangka, karena pada saat itu juga kami sudah menyiapkan kandidat 02 untuk mendampingi raja kami Abdul Mukti Kaliomas. Sesuatu terjadi di luar daripada dugaan kami, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ternyata langit berkehendak lain. Beliau menunjuk yang terhormat Bapak Idris Sumarlutu. Setelah kita bertempur dan masyarakat desa Persiapan Mari ini juga punya kontribusi besar dalam kemenangan itu, alhamdulillah. Lalu kami memantau perjalanan pemerintahan ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sampai detik beta berdiri di hadapan beta pun mama, beta pun bapak, orang tua negeri yang ada di sini. Katong belum menemukan satu celah apakah pemerintahan ini dia sama seperti 5 tahun yang lalu atau justru sebaliknya. Namun alhamdulillah Bapak Idris masih bersih, Bapak Idris masih setia untuk mendampingi raja kami Abdul Mukti Kaliomas. Dari situ kami berkesimpulan, mengingat dan seterusnya, memimbang dan seterusnya, pada akhirnya memutuskan untuk tidak ada cara yang lebih terhormat, cara terhormat untuk balas budi baik dari Bapak Idris Sumarlutu. Laskar Manawoko dan Bapak Kisman Kirian harus keluar dari Manawoko untuk memenangkan beliau. Ini adalah pernyataan resmi dari kami, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang. Selama Bapak Kisman yang berdiri di atas tempat pelatih untuk mengatur, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Beliau sudah tahu kemenangan ini Kotong start di mana, nanti perjalanan Kotong istirahat di mana, terakhir keluar sebagai pemenang itu di modelnya bagaimana, itu semua sudah ada di atas otak beliau. Pada satu malam saya dikirimkan video pendek bahwa di dalam orasi salah satu tim kampanye, salah satu jurkam, dia mengatakan bahwa saya tidak butuh orang rumah 3, tapi saya butuh cuma partai Gerindranya saja. Dari situlah saya memutuskan untuk bergabung dengan Pak Idris Sumarlutu. Untuk apa kita bergabung dengan orang yang tidak menghargai kita? Percuma, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ada banyak hal yang harus saya sampaikan, tapi karena waktu dan lain sebagainya sudah diberi syarat oleh MC, maka dengan berat hati kita harus mundur diri dari percakapan ini. Sebenarnya ini darah sunai bagus sudah ini, cuma karena kita dibatasi oleh waktu, maka beta juga tidak bisa melanggar protap yang ada. Ini beta pun Om Sat, alhamdulillah Om Satu ada di sini, beta hati sulega. Dan akan kami buktikan bahwa Ikhlas akan menang pada tanggal 27 November nanti. Kita tidak main-main. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai seruan terakhir, sebagai penutup dalam kata-kata ini, beta ingin menyampaikan dan menitipkan pesan ini kepada ketong semua, bahwa saudara-saudara, kalau ingin negeri ini lebih baik, negeri ini jauh daripada intimidasi, jauh daripada garopa-garopa, jauh daripada tukang sambale orang masuk di dalam kotak TPS itu lalu buka surat suara, yakin di dalam hati lurus begini saja lalu coblos Bapak Idris Sumarlutu. Insya Allah masa depan SPT akan lebih baik lagi di bawah tangan dingin beliau. Cukup sekian dari beta. Tatkala di dalam penyampaian saya ini ada yang salah, maka kesalahan itu sesungguhnya bersumber dari saya sendiri. Tatkala apa yang saya sampaikan itu ada benarnya, niscaya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian saya melalui bibir saya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Dari tempat ini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Laskar Manawoko, billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.